record kan? Ya, kalau di saya lupa di websitenya siapa gitu ya. Di UU ASN ini begitu Pak Presiden bicara seperti itu harus dipangkas eselonnya gitu ya. Harus dikurangi jabatan strukturalnya, dialihkan ke jabatan fungsional. Sementara di dalam UU ASN ini diatur jabatan administrator dan diatur juga jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, maka harusnya diubah kembali. Jadi UU ASN ini sudah ada yang mengkritisi. Ya. Seperti itu. Terus ada reformasi birokrasi. Nah, ini pertanyaan saya. Mungkin dulu pernah disampaikan sistem merit. Itu apa sih? Merit system. Poin ini nggak sih Bu? Kayak baik nggaknya gitu. Apa gimana ya, kayak kalau ada kayak ketenaran ya Bu, apa ya, kayak popularitas gitu sih Bu. Popularitas. Oke. Yang lain. Ini bukan merit menikah, itu bukan ya, merit. Beda. Apa? Di sini Bu, Merit system. merit system itu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya. Oke. Iya. Oke. Anda kan bisa langsung googling ya, merit system. Sekarang Anda bisa mengakses apapun gitu ya. Ada pertanyaan. Jadi siap-siap aja nanti Google-nya disiapkan ya hari ini ya. Oke, sampai jam 11:30. Kalau lewat dari itu berarti aman gitu ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan will gitu ya. Jadi siapa hari ini yang akan menjawab pertanyaan, tapi kok kayaknya nggak akan saya lakukan karena supaya cepat selesai. Terima kasih Nazah. Jadi untuk merit itu ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita ingin melakukan perekrutan atau pemilihan tenaga kerja, ini adalah kita perlu melihat kualifikasi, kita perlu melihat kompetensi, kita perlu melihat kinerja. Kinerja dilihat dari apa? Dari Anda tes psikotes itu ada tes Pauli, ada ya? Saya nggak tahu di tes Anda itu ada atau nggak. Ada kayaknya setahu saya. Nggak ada ya? Oh, berarti Nggak harus ada pakai. kayak itu. Cuman apa, kayak hitung-hitungan terus logika Indonesia, bahasa Indonesia gitu aja sih kayak cuman. Oke, hitung-hitungan yang hitung 3 ditambah 6 cuma ditulis 2 gitu nggak ada ya? Oh ya belum. Setorannya nggak ada. Ya, karena saya baru membangun 2021 itu untuk yang masuk kemarin di asrama kan itu nggak salah. Kerjasama dengan Unpad ya. Oke Pak, jadi waktu Anda masih memakai tes standar. Nah, jadi belum terlihat tuh kinerjanya. Untung kena pandemi, jadi nggak diamati secara langsung ya Anda ya. Diamatinya, ini nggak telat, di Zoom, oh ini telat, di Zoom, oh ini aktif di kepanitiaan. Oh ini nilai IPK-nya baik, oh tugasnya baik, dan seterusnya. Ya, kalau dari Pauli atau Kraplin ya, jadi kalau Anda ngitung kayak gini loh. Mungkin Anda pernah ikut tes apalah gitu ya. 2, 3, 4, 5, 7. Ini 5, ini 7, ini 9. Pernah ikut ini? Yang koran itu ya Bu ya? Pernah Bu, Iya, tes koran. betul. Yang kayak koran. Nah, ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja Anda. Dari sini kan terus, kalau secara offline kan terus nanti pengawasnya bilang garis. Nah, Anda itu begitu diminta ada yang menginstruksi garis, itu kan ada orang yang cepat tanggap. Ada yang kaget dengan suaranya, ada yang langsung ngerjain, ya ada yang latan. Dan biasanya begitu bilang garis itu grafiknya akan turun. Set, nanti naik lagi, set, naik lagi. Padahal yang diharapkan itu yang grafiknya selalu naik. Ada tipikal orang yang grafiknya gini ya, di awal semangat 45 kayak Anda tuh, itu masuk dinamika semangat 45. Ya, semester 2 masih semangat 45. Semester 3 semangat 40, udah turun kayaknya itu semangatnya ya. Enggak sih, kalau PKN terus semangat 45, terus daya juangnya tinggi gitu ya. Nah, biasanya di awal tuh grafiknya tinggi. Nah, terus lelah dan seterusnya. Belum nanti kalau ganti pensil dan seterusnya itu kan mitigasi resiko. Ya pensilnya putus, patah atau habis dan seterusnya. Nah, ada orang yang seperti ini. Ya, orang yang kita ambil kan ada yang sampai 2 koran gitu ya. Wah, saya satu aja nggak bisa selesai kok, dia udah nambah stres terus orang yang ini. Wah, saya gagal nih menyelesaikan 1 koran. Karena kita adalah yang begini. Kemudian ini, yang ini asli atau origin. Kemudian ini kalau stres,
Ini kalau di depan publik. Yang diharapkan adalah yang grafiknya sama, naik tinggi gini ya. Tapi ada orang yang kalau stres grafiknya begini jadi berubah. Di depan publik begini ada, ya. Ada yang seperti ini juga. Ada orang grafiknya bagus di depan gini, kalau stres makin tinggi, ya. Anda itu kalau stres makin tinggi kayaknya ya. Ya enggak, kita coba aja mana makin stres makin tinggi. Tapi di depan publik dia tidak berani mengungkapkan. Bukti kalau Anda makin stres hasilnya makin tinggi apa? Mau UTS atau mau UAS. Itu namanya distress, stres yang positif. Kalau mau UTS, mau UAS, Anda mau begadang sampai jam 2 pagi, sanggup? Enggak. Sanggup. Itu benar atau salah? Enggak sanggup. Oh, Haris enggak. Itu benar atau salah? Ya, harusnya enggak dilakukan, ya, itu bisa menyiksa fisik kita. Itu namanya distress ya. Oke. Ya, itu prinsip merit. Nah, di kita di Kementerian Keuangan itu, nah, penerapan prinsip merit ini tentunya akan membuat kita, ya, kita harus tahu orang ini kondisinya seperti apa, dia sudah mutasi di mana aja dan seterusnya. Ya, karena organisasi kita cukup besar, maka kita butuh yang namanya sistem informasi. Maka di Kementerian Keuangan, Anda mungkin bisa tanya sama petugas yang terkait, ada yang namanya, kalau Kajik ada yang namanya SIDJP. Kalau Kemenkeu secara umum ada yang namanya Haris. Gitu ya. Human Resource Informasi System. Di sini semuanya ada. Gitu ya. Oke. Itu. Nah, dari sini mana yang belum, saya rasa Anda sudah ngerti lah ya. Integritas, kita bicara. Integritas di dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan ada integritas. Ada apa aja? Integritas, terus apa? Apa nilai-nilai Kementerian Keuangan? Kesempurnaan, terus Profesionalitas. profesionalisme. Iya, sinergi. Sinergi, terus Pelayanan. ya pelayanan. 5 ya. Prospek, integritas, pelayanan, kesempurnaan, pelayanan, sinergi, profesionalitas, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Oke, nah itu bukan kebetulan ya integritas diletakkan di nomor 1 di tempat kita. Karena integritas itu merupakan hal yang sangat penting. Karena integritas itu berkaitan dengan hati nurani. Integritas itu, kalau saya simbolkan sih, kalau saya mengingatkan pada diri sendiri gitu ya, itu pakai jari telunjuk kayak gini, bahwa integritas itu apa hubungannya antara saya dengan menunjuk ke atas, hubungannya antara saya dengan Tuhan. Kejujuran itu yang menghakimi kita. Kalau kita nggak jujur, ya itu nanti bukan kalau misalkan kita lolos di kehidupan di dunia, maka di kehidupan di akhirat kita akan mendapatkan penghakiman atas hal tersebut. Itu integritas, ya. Oke, integritas. Nah, integritas itu bersumber dari kejujuran dan mengingatkan kita tentang esensi kita di dunia ini itu melakukan kebaikan, gitu ya. Bahwa dasarnya kita hidup di dunia ini, kemudian nanti kita setelah di akhir dunia ini kita akan mendapatkan penghakiman atau pembalasan, hari pembalasan, atau kalau di agama saya nanti kita akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Profesional. Kalau Anda dengar kata profesional, apa tuh profesional? Apa? Bekerja sepenuh hati. Wah, bekerja sepenuh hati. Sudah indikator perilaku profesional banget itu Kementerian Keuangan ya. Oke, apalagi yang diingat kalau profesional, bekerja dengan senang hati. Ada tanggung jawabnya. Ada tanggung jawabnya. Terima kasih, Hari. Apakah hari ini Anda sudah bekerja dengan profesional? Belajar OTK dengan senang hati? Tentu iya. Harapan saya begitu ya, walaupun ada yang setengah-setengah ngantuk di depan laptop tetapi ngerjain yang lainnya, itu kelihatan loh ya. Ya, dari sini ya.
Nah, itu adalah bagian dari profesional gitu ya. Kapan kita akan mendengarkan, kapan kita akan bekerja dan seterusnya. Tadi, bekerja dengan senang hati, bertanggung jawab, terus apa lagi profesional? Apa? Tidak yang membawa perasaan pada pekerjaan. Oh, tidak membawa perasaan pada pekerjaan. Oke. Boleh ini ya, membedakan. Ini urusan pekerjaan, ini urusan pribadi supaya tidak terjadi konflik of interest. Good. Apalagi? Komitmen yang tinggi, Bu. Good, komitmen yang tinggi. Oke, butuh komitmen yang tinggi. Dalam menyelesaikan tugas OTK juga butuh komitmen yang tinggi. Dalam menyusun laporan PKL, ini lagi nyusun laporan PKL kan? Atau sudah presentasi malah? Ya, Anda juga butuh komitmen yang tinggi. Dalam menyusun KTTA, butuh komitmen yang tinggi. Kalau malas-malesan, hasilnya juga bisa dilihat akan menjadi tidak maksimal. Oke, yang lain? Izin, Bu. Yep. Mungkin boleh kerja dengan tuntas dan sesuai dengan prosedur. Oke, bekerja dengan tuntas dan sesuai prosedural. Nah, tadi sebenarnya disampaikan oleh Haris, terus siapa lagi? Aditya, Nasa, itu mengarah kepada satu hal, yaitu code of conduct, taat kepada aturan. Saya harus memisahkan mana antara aturan pribadi dan antara pribadi dan pekerjaan. Saya harus bekerja sesuai dengan prosedur. Itu code of conduct, kode, ada kode-kode. Ya, apa yang kita lakukan itu sesuai atau sejalan dengan aturan yang diberikan. Termasuk komit gitu tadi. Tadi sudah disampaikan siapa lagi tadi ya? Hari atau Afif kan Pak ya tadi ya. Bertanggung jawab. Gitu ya. Bertanggung jawab berarti profesional itu code of conduct, kemudian akuntabel, bertanggung jawab. Pada siapa kita bertanggung jawab? Melalui aturan. Kita menggunakan aturan tersebut. Kita bertanggung jawab pada stakeholder kita. Kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Kita bertanggung jawab pada pimpinan kita. Kemudian satu lagi itu adalah mumpuni. Mumpuni itu apa ya? Berarti kita lihat dari kompetensi. Kita kompeten untuk menyelesaikan sesuai dengan ilmu. Kita memiliki kemampuan teknis. Kita memiliki pengetahuan. Oke, dah. Terus mana lagi? Yang lainnya bisa di sendiri ya. Ya ini adalah kualitas yang diharapkan dari diri Anda. Berintegritas, profesional. Tadi di awal sudah ada yang ini Bu, netral, harus bebas dari intervensi politik dan seterusnya. Kita sebagai pelayan publik Bu. Nah ini, coba deh ini. Coba ini saya tanya aja kali ya. Kepastian hukum sekarang tanggal berapa? 5. Hilman tadi udah jawab. Sekarang bulan 4 Haris tadi udah jawab. 5 tambah 4 9 Joel tadi udah jawab. Aduh. 20 Nasa udah 21. Nurul. Kepastian hukum. Apa tuh? Ya. Kepastian hukum itu kalau salah maaf ya. Nah, kalau salah disuruh pulang lah, seneng gitu ya. Menurut saya tuh kalau kepastian hukum itu berarti segala sesuatu itu harus berdasarkan hukum yang ada gitu, dan hukum itu udah ada, disusun dan diatur standarnya tersendiri. Jadi misalkan suatu kejadian ataupun sesuatu perilaku yang terjadi itu udah ada dasar hukumnya, apalagi yang menyangkut ASN ini. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih Nurul dalam menyelenggarakan kebijakan dan menyusun pengelolaan ASN atau manajemen ASN, maka harus ada dasar atau landasan hukumnya atau aturan yang sebenarnya sudah disusun. Ya. Termasuk dalam mengambil kebijakan juga mungkin di dalam mata kuliah etika dan PAK itu ya sudah dijelaskan ya. Kalau kita mengambil keputusan itu bagaimana caranya? 1, harus melihat aturan yang ada. 2, tidak boleh melanggar hak asasi manusia. 3, harus tidak boleh melanggar hak individu. 4, harus menggunakan prinsip keadilan. Di mana keadilan itu ada berapa? Sudah lupa Bu, yang penting saya sudah lulus dapat nilai A atau A- gitu ya.
Ada kan prinsip keadilan? Apa? Retributif, kompensatif, satu lagi distribusi. Baiklah, oke. Lanjut ke layar. Profesionalitas tadi sudah dibahas sebenarnya ini ya. Profesionalitas saya skip ya. Jadi tadi mengutamakan keahlian plus tanggung jawab plus tadi ya mumpuni. Terus proporsionalitas sekarang. Torik Nabil Ubed. Ada nggak? Torik. Ya Bu, ada Bu. Oke, apa maksud proporsionalitas? Bekerja sesuai proporsinya Bu. Ya, maksudnya gimana bekerja sesuai dengan proporsi itu? Menjaga keseimbangan apa? Menjaga keseimbangan antara hak dan Kewajiban. Ya, di sini hak dan kewajiban. Ya. Jadi tadi supaya tidak terjadi konflik of interest, mana hak kita dan mana kewajiban kita. Hak Anda tadi sudah disebutkan ya pada waktu di awal. Anda dapat gaji, Anda dapat hak cuti, Anda dapat izin untuk melanjutkan perkuliahan. Kemudian saya tolong diingatkan ya, nanti kalau udah 11:30 tolong dicolek-colek ya. Biasanya saya lupa kalau udah ngajar itu. Ya, mohon diingatkan saya. Terus habis itu saya lupa tadi. Hak ya, itu hak Anda mendapatkan perlindungan, Anda mendapatkan bisa mendaftar beasiswa dan seterusnya. Itu hak. Kewajiban Anda adalah sudah menjalankan sesuai dengan uraian dan jabatannya. Seperti itu ya. Proporsionalitas ini juga sifatnya adalah gini. Kita itu ketika melayani itu disesuaikan dengan kondisi atau kemampuan. Jadi kita lihat kapasitas SDM, jumlah SDM kita itu jumlahnya ada berapa. Apakah pekerjaan ini mungkin tidak untuk diselesaikan oleh ASN kalau kita diberikan tenggat waktu sekian. Nah, itu termasuk proporsi juga. Jadi kita melihat unsur kapasitas ya, kemudian melihat unsur time, unsur waktu. Oke. Terus keterpaduan. Keterpaduan coba Mita. Apa tuh Mita? Ada nggak Mita? Mita? Halo Mita, ini temannya udah panik. Mita dipanggil Buriani. Oh, ada. Keterpaduan itu pengelolaan ASN itu secara nasional itu didasarkan pada yang terpadu gitu Bu. Iya. Contohnya? Sistem yang terpadu, ya. Sistem pengelolaan yang terpadu, yang sama. Ini contohnya gimana nih? Apa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih kan sebenarnya itu keterpaduan ini ada alur yang jelas gitu ya. Oke, kemudian untuk mempermudah si stakeholder mencapai layanan publik juga. Pernah dengar sistem satu pintu satu atap? Ada yang namanya MPP, Mall Pelayanan Publik? Pernah dengar ya? Pernah. Nah, MPP mungkin tidak semua kabupaten punya MPP ya. Tapi sekarang sudah banyak yang punya mall pelayanan publik. Artinya ketika masyarakat ingin menyelesaikan banyak urusan, maka dia bisa datang di satu tempat dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Gitu ya. Kalau sudah dilakukan si A, jangan sampai itu terjadi dilakukan juga oleh si B. Gitu. Oke, terus lanjut. Delegasi. Siapa yang mau menjawab delegasi? Izin Bu. Ya, kalau delegasi itu bisa sebagian kewenangan dari pengelolaan pegawai ASN itu bisa didelegasikan atau diarahkan ke pelaksananya misalnya ke kementerian atau ke lembaga pemerintahan non kementerian atau juga ke pemerintah daerah Bu. Yap, sip. Terima kasih Pangeran.
Delegasi berarti kayak Pak Presiden itu akan mendelegasikan sesuai dengan terkait dengan keuangan, Kementerian Keuangan, terkait dengan pengelolaan perikanan dan pertanian nanti di KKP dan seterusnya. Jadi ada delegasi, jadi bisa diteruskan ke level yang berada di bawahnya sesuai dengan tusi yang lebih spesifik. Kan kita mengenal spesialisasi dan kita mengenal spesifikasi supaya pekerjaan bisa selesai dengan cepat dan lebih tuntas. Ya, terima kasih Pangeran. Nah, yang lainnya silakan di googling sendiri. Ya, itu ada. Jadi netralitas ya tadi ya netral ya, akuntabel itu berarti ada aturan yang kita bertanggung jawab kepada masyarakat dan aturan, efektif, efisien, tepat guna dan tepat hasil. Ya, kemudian salah satunya pemangkasan eselonisasi itu supaya birokrasi atau organisasi pemerintah itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien, terbuka, baik itu terbuka ke dalam maupun terbuka keluar, seluruh aturannya dibuka, di open. Fungsinya apa? Untuk melakukan pengawasan supaya masyarakat bisa mengawasi kita dan kita juga bisa mengawasi diri sendiri. Nggak diskriminatif, terus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, sama perlakuannya, adil dan setara, non diskriminatif, persatuan kesatuan, adil setara itu hampir mirip-mirip gitu ya. Terus meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini dilihat dari pengaturan kebijakan atau manajemen juga harus memperhatikan kesejahteraan dari ASN-nya. Ya, jangan hanya diberikan pekerjaan saja tetapi tidak diperhatikan kesejahteraan dari ASN-nya. Termasuk sekarang life balance gitu ya. Sekarang sudah mulai memperhatikan kebijakannya ke sana, apalagi kayak Kementerian Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin ada banyak teman-teman kita yang harus menjalankan tugas yang terpisah dari keluarga. Jadi proporsi bertemu dengan keluarga dengan proporsi dia bekerja itu lebih banyak proporsi dia bekerja. Maka nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang khusus. Nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini sudah bisa dilihat di ya, nilai-nilai ini sebenarnya sudah pernah Anda dapatkan di kode etik, benar ya? Benar nggak? Ya, pertanyaan saya, gampang nggak untuk menjalankan seluruh nilai ini? Enggak. Susah. Tantangannya apa? Susah. Tantangannya apa? Inkonsistensi mungkin. Inkonsistensi. Anda sudah mengalami itu pada saat PKL kemarin? Mana yang paling susah untuk diterapkan? Yuk, sama-sama PKL. Yang mana? Udah sih mungkin. Sebentar. Itu sudah semua ya? Atau takut menyampaikan pendapat mengkritisi tempat PKL-nya? Enggak ya? Berarti sudah dijalankan dengan baik gitu ya? Sudah nih tempatnya Haris. Tempatnya Nandita. Kelihatan ya? Sudah juga, Bu. Sudah juga ya, baik. Ya, berarti semua pada saat PKL semua sudah merasa mendapatkan pekerjaan yang setara, kesetaraan dalam pekerjaan. Sudah semua ya. Oke. Terus sudah pada saat PKL sudah didorong untuk mendapatkan hasil dan memberikan kinerja. Sudah, berarti nanti laporan PKL-nya harus bagus, nilai PKL-nya harus A semua. Terus meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Nah, mungkin ini Anda masih belum merasakan ya. Anda masih belum merasakan sistem karir. Apakah Anda sudah merasa bahwa layanan yang diberikan pada saat PKL Anda melakukan dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berguna, dan santun? Banyak banget ya. Sudah belum? Kayaknya cepat sama santun kayak pada berbelakangan nggak sih, Bu? Mana-mana? Cepat dan Saya ngerasa, santun. iya. Soalnya kalau ICF feeling tuh biasanya kadang kalau ditonton kan jadinya lama, tapi lebih santun. Iya. Segala sesuatu itu memang harus tugas itu harus diselesaikan dengan cepat. Ya, santun ya, tetapi cepat ini tidak melupakan kesantunan. Kan tetap ya. Cepat tapi santun. Bisa nggak? Susah nggak? Susah Sulit, ya. Bu. Sulit. Ini sama halnya kayak teman-teman Anda yang di BC yang di bagian, saya udah pernah cerita belum ya? Saya pernah jadi suspek, pura-pura jadi suspek narkoba gitu ya.
Mungkin saya udah pernah cerita ya? Belum ya? Belum, Bu. Aduh, nanti kalau saya cerita nanti nggak selesai materinya, nggak usah aja lah ya, kapan-kapan. Ya, saya itu ya pokoknya gitu ya. Jadi teman-teman di DJBC itu di bandara, ya waktu di bandara ataupun di mana kapal dan seterusnya itu kan kalau melakukan pemeriksaan itu dituntut melakukan pemeriksaan dengan sopan. Terus gimana caranya? Kalau ada yang bandel harus tetap dengan sopan. Ya, waktu itu ada tuh, terus nggak lulus akhirnya ya. Ada diklatnya. Ya. Bahkan saya pernah ditangkap karena saya pura-pura jadi suspek membawa narkoba. Ya, beneran saya bawa narkoba beneran. Saya bawa narkoba beneran, saya selundupan di bandara dan saya tidak tertangkap. Karena waktu itu kita ingin melihat seberapa cepat tangkas pegawai DJBC ini saat menangkap. Ternyata karena saya disuruh, jadi saya merasa tidak bersalah. Jadi nggak ada unsur ketakutan gitu ya kalau saya bawa narkoba. Kalau yang orang bawa narkoba beneran pasti ada secara psikis itu akan terpengaruh. Dia takut dan seterusnya gitu. Karena saya disuruh ya udah saya nggak salah kok, ditangkap juga nanti saya bebas gitu ya. Jadi akhirnya sampai seharian penuh saya mondar-mandir pakai ganti dress code, ganti kerudung, ganti dress code seharian, nggak ada yang bisa menangkap saya. Berarti 12 orang yang ternyata waktu itu ditunjuk ya yang kita nilai. Jadi kita tidak bilang ke yang bersangkutan bahwa hari ini kita akan melakukan evaluasi, tidak gitu ya. Mereka tidak lulus. Karena saya tidak berhasil ditangkap. Ya, awalnya saya jadi TKW gitu ya, terus jadi sosialita gitu ya, yang gitulah ya. Akhirnya saya tertangkapnya itu karena saya diminta untuk ada reaksi-reaksi yang seolah-olah takut, terus hati-hati, dan akhirnya saya berhasil ditangkap. Dan ternyata saya ditangkap tadi ya, syaratnya adalah menangkap dengan sopan. Coba bayangkan gimana caranya menangkap dengan sopan. Dan waktu itu saya memberontak. Ya, saya nggak tahu kenapa kalau jadi role playing itu saya pasti jadi yang pegawai yang nakal-nakal gitu ya. Ya, yang suka membentak atasan itu pernah saya diminta role play pejabat eselon 2 gitu ya. Ya saya bentak gitu ya. Kapan lagi bentak pejabat eselon 2 gitu ya. Ya enggak gitu juga ya. Ya bentak ya, bagaimana reaksinya ketika dia punya bawahan yang bandel seperti saya gitu ya. Oke, nah ini adalah nilai-nilai dasar yang perlu dipegang teguh gitu ya, termasuk saya. Jadi ini juga ngomong kepada diri saya sendiri. Nah, kode etik Anda tentu bisa membedakan perbedaan etika gitu ya. Kemudian etika dan kode etik itu pasti berbeda ya. Etika dan etiket itu berbeda ya. Beda nggak? Beda. Afif udah gini-gini, udah mantap-mantap. Iya, Bu. Yang lain juga udah gini-gini. Saya tuh nggak ngerti kalau Anda mantok-mantok, kalau pas saya nggak lihat layar itu ya kayak saya merasa tidak direspon gitu ya. Semua gini-gini. Beda, Bu. Cuman lupa. Nah, lupa. Etika dan etiket. Apa bedanya etika dan etiket? Saya tuh etiket tuh berlaku di sebagian tempat, kalau etika tuh berlaku secara umum. Jadi kayak semisal itu di Papua itu kalau nggak salah kalau ngasih makanan pakai tangan kiri itu nggak apa-apa. Jadi kayak itu etiket di sana. Tapi kalau etika tuh secara umum, jadi kayak menghargai orang mendengar itu, jadi itu etika tuh. Ya. Terima kasih Hilman. Ada pendapat lain? Izin Bu. Yap. Sebenarnya sama Pak Ilman, tapi kalau dari sumbernya itu etika dari hati nurani. Kalau yang etiket itu dari lingkungan sekitar yang Pak Ilman tadi. Iya. Oke. Etika dari hati nurani apa maksudnya? Ini bicara masalah kode etik. Jadi benar tadi yang disampaikan Hilman dan Eki gitu ya. Kalau etika itu yang berlaku secara umum. Di belahan dunia manapun kita harus menghargai orang tua, orang yang lebih tua, menghormati orang yang melahirkan kita. Misalkan kalau anak sebagai anak ya. Tetapi kalau di Amerika sana, ketika kita memanggil orang tua kita dengan bro atau nama saja itu baik-baik saja. Coba bayangkan kalau Egi tiba-tiba manggil bapaknya hanya pakai nama. Misalkan nama bapaknya Okri gitu misalnya. Okri. Bapaknya gimana tuh perasaannya? Ya. Ternyata di Indonesia di bagian ya tersinggung. Di Indonesia Timur itu
termasuk hal yang tidak baik. Benar tadi ya disampaikan ya, etiket itu karena ada penilaian dari orang lain atau masyarakat. Etika dimanapun kita berada itu harus dilakukan. Contoh membunuh, ada atau ini yang ekstrim ya, membunuh ada atau tidak ada orang, maka kita tidak boleh membunuh. Mencuri, ada atau tidak ada orang, maka kita tidak boleh mengambil barang orang lain ya Bu. Kalau ketahuan orangnya itu namanya nggak mencuri lagi Bu, atas izin gitu ya. Oke, sama kayak gini makan. Kalau di film-film Korea, drama-drama Korea, Jepang gitu ya, makan mie atau yang sup itu kan sampai bunyinya gitu ya, kayak gitu-gitu ya bunyinya ya. Ini udah jam makan siang ya, saya udah jam 4 menit lagi ya. Tapi coba kalau Ivan gitu ya, Ivan ataupun siapa yang perempuan di sini, Rizka, makan mie di sini kayak bunyi-bunyi kayak gitu, apa dibilang apa? Ini anaknya siapa gitu ya, gitu. Ya, akan dianggap tidak sopan ya. Tapi beda kalau Anda di kos-kosan mau makan sambil kayang, ya makanya sambil kayang ya terserah aja, kalau bisa ya silakan, tidak ada yang melarang. Ya, kode etik itu adalah yang melaksanakan itu, kode etik itu yang nyusun adalah kelompok tertentu. Jadi disepakati bersama oleh kelompok tertentu. Nah, pesan saya ke Anda, mungkin ini sudah disampaikan sama dosen etikanya, tolong jaga martabat, menjaga martabat diri sendiri. Karena dengan menjaga martabat diri sendiri, Anda sudah menjaga martabat organisasi. Itu penting karena terbukti Gayus dan teman-temannya Gayus gitu ya, itu hanya 0,01% dari jumlah pegawai Kementerian Keuangan, tetapi dia berhasil dengan sukses menurunkan tingkat kepercayaan institusi kita pada waktu itu. Masyarakat langsung turun drastis ya tingkat kepercayaan. Terus dianggap pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada masyarakat waktu itu angkanya jelek atau buruk. Ya, kode etik bisa Anda baca sendiri di sini. Oke, terus saya akan dengan cepat in 2 minute. Ada PNS dan ada PPPK ya. Ada PPPK itu adalah dengan perjanjian kontrak. Kalau PNS punya NIP, ayo Karina kalau nguap ditutup nanti saya kesedot. Ya, kalau PPPK itu ada perjanjian, ada NIP gitu ya. Kemudian kalau PNS ada NIP, kalau PPPK tidak. Ya. Itu kemudian di sini tadi sudah disampaikan ya. Kalau PNS punya pensiunan, PPPK tidak. PNS punya fasilitas mobil dinas, kendaraan dinas, laptop dinas, PPPK tidak. Ya, itu. Nah ini tadi sudah ada fungsinya. Anda sebagai ASN, maka peran Anda itu di sini. Anda nanti yang akan melaksanakan kebijakan, Anda yang akan melakukan pelayanan, dan Anda sebagai perekat pemersatu bangsa. Ya, ini adalah haknya, dan ini adalah kewajiban Anda. Oke, nah ini jabatan. Kalau di kantor pelayanan, kantor PKL Anda sekarang, ada JPT nggak? Ada yang di Kanwil nggak ya? Ya, kalau di KPP tidak ada. Karena KPP itu adalah paling tingginya adalah jabatan administrator. Hanya ada administrator, pengawas, sama jabatan pelaksana. Jabatan fungsional juga ada. Oke, di KPP. Ini ya. Anda nanti kalau penempatan definitif dimanapun itu, Anda akan di jabatan administratif, yaitu di jabatan pelaksana. Kalau saya termasuk fungsional. Nah, fungsionalnya itu ada 2. Ada fungsional keahlian dan ada fungsional keterampilan. Nah, ini. Saya masuknya di fungsional keahlian. Ya, karena saya menggunakan pengetahuan saya. Kalau keterampilan itu contohnya adalah IT, ahli IT ya, itu keterampilan. Ya. Jadi di sini sudah ada level. Nah, bedanya apa antara administrator sudah 11.30 antara administrator dan fungsional? Kalau administrator Anda minimal kinerjanya baik atau sangat baik dalam waktu 4 tahun Anda langsung naik jabatan. Jadi kalau Anda 2C ya, Anda kan D3 kan 2C ya. Setelah Anda kerja 4 tahun mau jelek atau kinerjanya baik atau sangat baik, maka Anda naik ke 2D. Sementara kalau ini untuk naik dari ahli pertama ke ahli muda
ini bergantung pada angka kredit. Dia bisa atau tidak mencapai angka kredit. Kalau dia cepat 1 tahun, angka kreditnya sudah terpenuhi, maka dia bisa cepat 1 tahun naik. Tapi kalau dia dalam 8 tahun nggak terpenuhi karena banyak pekerjaan tambahan yang lainnya, maka dia nggak akan naik-naik. Jadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya akan berbeda-beda kecepatan kenaikan pangkatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertanyaan masih ada beberapa, masih ada 40 menit, jadi silahkan Anda boleh tanyakan ke WAG ya terkait dengan ini, atau jabatan rangkap. Di sini ada jabatan rangkap dan seterusnya ya. Di sini sudah ada, nanti selengkapnya akan kita bahas di manajemen ASN. Ya, ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini adalah contohnya JPT. Di Kementerian Keuangan tidak ada jabatan JPT utama. Karena JPT utama itu adalah untuk pemimpin non-lembaga kementerian. Di kita hanya ada JPT Madya sampai jabatan pengawas dan jabatan pelaksana, gitu ya. Oke, secara komposisi PNS di Indonesia itu jumlahnya ada 3.400.000 sekian gitu ya. Dan menggembung di golongan di golongan 3A. Jumlahnya paling banyak ada di situ. Oke. Anda bisa, nanti ini kita bahas ya, PLT dan PLH. Coba, kayaknya di sini kemarin ada contoh-contohnya jabatan fungsional. Nah, ini contohnya. Pada saat Anda ditempatkan secara definitif, tadi ya Anda jadi jabatan administrasi, Anda jadi jabatan pelaksana. Nanti setelah 2 atau 3 tahun Anda bekerja, Anda bisa memilih, saya akan melanjutkan ke struktural, atau saya akan melanjutkan ke fungsional. Saya memilih untuk jalur fungsional itu setelah saya bekerja 7 tahun. Ya, oke, saya kayaknya lebih cocok di jalur fungsional. Saya akhirnya pilih, begitu ada open bidding rekrutmen, saya akan mendaftarkan diri. Ya, seperti itu. Jadi Anda punya pilihan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di WAG. Gitu ya. Atau mau dapat tugas? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak ya. Kalau sepertinya itu berarti masih ada kemungkinan ya. Oke, dan jawaban Anda itu cuma senyum gitu ya. Saya jadi agak kesulitan untuk memaknai senyum Anda itu gimana gitu. Saya sudah siapkan sebenarnya tugasnya ya. Ya sudah. Tugasnya saya eliminir ya. Tapi kalau ada pertanyaan, nanti silahkan kita manfaatkan WAG sebaik-baiknya. Jangan saya cuma bilang nanti saya telat masuknya ya, atau saya terlambat karena gangguan sinyal dan seterusnya gitu ya. Oke. Anda boleh bertanya di WAG, tapi untuk hari ini saya agak sedikit terlambat meresponnya gitu ya, karena nanti setelah ini saya ada kegiatan. Itu saja. Tidak ada pertanyaan. Anda mau melanjutkan diskusi? Saya yang keluar sendiri atau saya end meeting seluruhnya? Boleh. Mas, Boleh itu yang mana nih? mana aja boleh. Mana aja boleh. Baiklah, Anda masih ada waktu sekitar 30 menit ya. 30 menit benar ya. Silakan digunakan untuk belajar secara mandiri, dibaca dari PPT tadi hari ini. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan lewat WAG. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf saya sudah mengurangi waktu belajar Anda secara online sinkronusnya. Oke, pekan depan kita belajar manajemen ASN. Anda sudah mulai baca-baca, silahkan baca terkait dengan manajemen ASN. Baca aturan manajemen ASN di PP 11 tahun 2017. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end untuk keseluruhan ya. Nanti kalau Anda butuh diskusi, Anda bisa arrange lewat Zoom pribadi Anda. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, Bu.